Rukun tayamum yang selanjutnya adalah tertib. Artinya tertib itu berurut. Nomor 1 baru nomor 2. Enggak boleh. Iya, nomor 2 terus nomor 1. Nah, jadi urutan itu namanya tertib. Contoh, ya, di dalam tayamum itu anggota tayamum ada 2 seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama muka, yang kedua 2 tangan. Nah, mana yang lebih dulu? Muka. Jadi muka terlebih dahulu, selesai muka udah sempurna, baru pindah ke tangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan tertib. Nggak boleh kita sekarang pengennya tangan aja dulu ya baru muka, nggak boleh. Sebab ibadah harus ya itu mematuhi aturan. Ya aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berfirman tuh, famsahu ya biwujuhikum wa aidikum. Tuh, jadi sapuhlah muka kamu dulu. Jadi muka dulu disapu. Wa aidikum baru 2 tangan. Ini namanya tertib. Jadi nggak boleh semau kita, saya pengennya tangan aja baru muka, kagak tertib. Ya, jadi harus tertib. Sama seperti berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ilas sholati apa? Faghsilu wujuhakum. Muka dulu yang pertama berarti. Faghsilu wujuhakum wa diakum baru tangan. Nah, begitu. Terus wamsahu biruusikum baru kepala. Terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, baru terakhir kaki. Tuh, itu namanya tertib. Harus berurutan. Artinya walau an hadasin akbar, sekalipun tayamumnya itu sebagai pengganti daripada hadas akbar. Kan kalau hadas besar itu mesti mandi. Nah kalau mandi kan kagak ada tertib. Nah sekarang kita tayamum pengganti daripada mandi. Nah pada saat kita tayamum tetap harus ada tertib. Begitu ya paham ya. Jadi kalau kita mandi tuh nggak perlu tertib boleh, karena memang diumpamakan seperti satu anggota. Kalau mandi itu seperti udun wahid, satu anggota. Jadi yang mana aja disiram boleh. Kita mau mandi pilih yang masih dingin nih kepala, jangan dulu, entar aja dah kaki aja dulu, siram kaki dulu, boleh nggak? Boleh. Kita kepengennya langsung kepala aja, boleh juga. Oh kita pengennya dari bagian tengah, ya badannya disiram dulu, boleh nggak? Boleh. Itu kalau mandi tidak pakai tertib. Yang penting ketika dia siram badannya dengan air, maka terangkatlah hadas besarnya. Tinggal yang belum kesiram, tinggal disiram. Mana yang udah lebih dulu kesiram dan pada saat menyiram air ke badannya itu udah ada niat, terangkat hadas besarnya. Begitu. Tapi kalau seandainya ada orang tayamum sebagai pengganti daripada mandi hadas besar, tetap tayamum harus apa? Tertib. Pertama muka, kedua tangan. Itu begitu ya Bapak Saudara. Wa innama lam yajib, dan sesungguhnya tidak wajib fil ghusli di dalam mandi, tertib tidak wajib pada waktu mandi. Li annahu lamma kana al wajibu fihi at-takmim, karena yang wajib itu di dalam mandi takmim. Artinya takmim apa? Meratakan. Harus rata, itu yang wajib. Pokoknya air harus rata. Semuanya kesiram ke bagian tubuh yang termasuk bagian zohir, bagian luar. Kalau badan tersebut yang masuk dalam kategori bagian zohir udah rata, semuanya kena air, ya udah sah mandinya. Jadi yang wajib itu takmimnya, bukan tertib. Ya, begitu. Yang penting yang mana aja duluan. Ya ketika udah kesiram dengan air, itu ya udah sah. Makanya di sini yang wajib takmimnya, meratakan air ke seluruh tubuh. Maka ja'alal badana, maka ia jadikan badan fihi pada saat mandi kal udwil wahidi, sama seperti anggota yang satu. Sehingga diumpamakan tuh Bapak Saudara, ya badan itu satu anggota. Jadi nggak ada bedanya tangan, kaki,
rambut yang ada di kepala, muka, sama semuanya. Itu namanya kaludil wahid, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi yang mana aja disiram boleh. Ya, yang mana aja disiram jadi boleh. Walau nawal junubu raf'al hadasil akbari. Kalau seandainya ada orang lagi junub kemudian dia niat mengangkat hadas besar, irtafa'al asghar, maka hadas kecilnya pun terangkat. Wa innafahu fi niyati, sekalipun dia tidak menafikan di dalam niatnya. Jadi kalau seandainya ada orang mandi hadas besar niat nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala, ya selesai hadas akbarnya terangkat, otomatis hadas kecilnya ikut udah terangkat juga. Sekalipun kagak niat raf'al hadasil asghar. Gitu ya. Kenapa? Ya yang gede aja udah terangkat, maka yang kecil enggak. Tuh, jadi yang kecil ngikut sama yang gede. Nah, begitu. Kita kan begitu. Ya. Jadi kita kalau yang gede udah pernah ngikut, kita ikut udah sama-sama. Nah, begitu. Jadi kalau hadas akbarnya sudah terangkat, maka otomatis hadas kecilnya ikut terangkat. Itu begitu. Jadi kalau bapak nih mandi hadas besar, terus udah selesai mandi hadas besarnya, udah sah, kan udah memenuhi persyaratan, otomatis hadas kecilnya pun udah terangkat. Jadi bapak nggak pernah wudhu lagi nggak apa-apa. Dengan catatan selama mandi tidak ada yang membatalkan. Kalau habis mandi kentut, ya mesti dia wudhu. Itu ini habis mandi nggak membatalkan. Ya, jadi makanya tuh kalau bisa bersihin dulu bagian-bagian aurat kita. Ya, kemaluan depan, kemaluan belakang bersihin, semuanya udah bersih. Nah, baru niat dah. Ya, siram air sambil niat. Nah, itu nanti selesai hadas besarnya kita nggak perlu pakai wudhu lagi udah. Ya, karena otomatis terangkat hadas besar, terangkat juga hadas kecil. Tapi kalau selama mandi ada hal-hal yang membatalkan, ya harus diwudu. Karena itu datang baru. Gitu. Tapi kalau enggak apa-apa. Udah. Karena udah terangkat hadas besarnya, otomatis irtafa'al hadasal asghar. Terangkat juga hadas kecilnya. Itu begitu. Qauluhu naqlut turabi, bermula perkataannya memindahkan tanah. Ini juga ada yang punya pendapat naqlut turab termasuk rukun tayamum, ditambahin ai tahwiluhu, yaitu memindahkan tanah dari misalnya kertas atau wadah yang kita sudah siapkan, kita pindahkan ke tangan kita. Itu namanya mindahinnya termasuk rukun. Jadi kita pindahin dulu. Nah, kita pindahin itu namanya. Ini dari tanah yang ada di wadah sini kita pindahin ke sini. Nah, itu namanya memindahkannya naqlut turab. Ya, jadi satu pendapat bilang itu juga rukun termasuk. Kama marro, sebagaimana udah dijelaskan. Kama marro sebagaimana sudah dijelaskan. Kalau wadarbatani, ada lagi 2 kali pukulan. Itu 2 kali pukulan, 2 kali memindahkan begini. 1 kali ini buat muka. Nanti 1 kali lagi. Ya, untuk apa? 2 tangan. Jadi yang satu ini buat tangan yang satu, yang ini untuk tangan yang satunya lagi. Itu namanya dorbatain. 2 kali memukul, 2 kali memindahkan tanah. Ya, dari sini untuk muka, 1 kali lagi untuk tangan. Itu disebut dengan dorbatani. Itu juga sama, termasuk rukun. Ainak latani, yaitu 2 kali. Sekarang dia bilang, Ustaz, kalau 2 kali belum cukup, tambahin lagi 3 kali, boleh nggak? Boleh. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Kalau lebih mau boleh, nggak apa-apa. Misalnya 1 kali buat muka. Sekarang dipengen udah 1 kali aja. 1 kali buat muka, yang 1 lagi buat tangan. Ya kagak boleh. Ya, jadi 1 kali buat muka, 1 kali buat tangan. Ternyata nggak cukup. Pengen ambil lagi yang 1 lagi. Boleh nggak? Boleh. Jadi rukunnya 2. Tapi kalau seandainya dia perlu 3, nggak apa-apa. Boleh saja. Fal muradu, maka yang dimaksud bidarbi anaklu. Jadi yang dimaksud bidarbi itu anaklu, memindahkan. Falau akhazat turaba minal hawa, kalau seandainya dia mengambil tanah
debu dari udara. Awwadu ayadai, atau dia meletakkan dua tangannya ala turabin na'imin, atas tanah yang naim. Naim itu artinya halus. Na'imin artinya halus. Makanya kalau ada orang berdoa hamdan syakirin hamdan na'imin, salah. Hamdan na'imin artinya apa? Pujian yang halus. Ya, itu bagaimana maksudnya? Ya, jadi jangan. Ini kadang-kadang ada orang redaksi doanya hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Itu nggak bagus. Redaksi itu salah itu. Kalau dia perhatiin satu hamdan syakirin, itu juga kalimatnya repot itu. Hamdan jadi apa, syakirin jadi apa? Ya, begitu. Hamdan syakirin kan itu ya tata bahasanya salah. Ya, jangan dibawa. Ya, iya jangan dibawa. Hamdan na'imin jangan dibawa, itu salah menurut redaksinya. Ya, begitu. Jadi kalau baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, itu aja yang cakep udah. Ya. Ya, gitu ya Bapak Saudara ya. Kadang-kadang kita baca doa kita nggak tahu, ngikutin aja. Ya, padahal ada redaksi yang salah kita ikutin juga. Ya, begitu. Jadi kalau dari tata bahasa nanti salah itu. Ya, hamdan syakirin juga ya kalimatnya agak salah rancu. Apalagi hamdan na'imin. Na'im itu halus. Ya. Nah, jadi susah pengertiannya. Ya, jadi udah singkatnya kita baca yang orang tua kita dulu ajarin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Udah begitu para ustaz ya. Ya, kalau lagi mimpin tahlil yang begitu aja bacanya. Jangan baca hamdan syakirin hamdan na'imin. Ente dari mana tuh dapatnya? Oh, ustaz saya orang baca begitu saya baca aja lagi. Nah, begitu. Ya, itu redaksinya salah. Ya, itu redaksinya salah. Nah, begitu. Jadi udah, ya yang begini aja nih yang saya ajarin nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik, dan seterusnya. Ya, begitu. Ya, ini artinya turabin na'im. Ya, itu tanah yang halus. Debu berarti debu yang halus. Ya. Fa'allaqa bihima, maka ia gantungkan dengan kedua tangannya gubarun, ada debu, kapa cukup. Boleh, enggak apa-apa. Wa kaunun naqli muta'addidan, dan keadaan memindahkan itu berbilang-bilang, laisa minal arkani, bukan termasuk rukun, bal huwa minasyuruti, akan tetapi itu masuk dalam kategori syarat-syarat. Fafham, maka pahamilah. Qauluhu darbatun lil wajhi, tadi kan ada 2 kali pukulan. Itu untuk apa 2 kali pukulan, 2 kali pindahan dari ya wadah yang udah disiapkan tuh debu, kemudian kita pindahkan. Yang pertama darbatun lil wajhi, 1 pukulan itu untuk muka. Ila akhirih la yata'ayyanu, tidak tertentu, antakuna darbatun lil wajhi, 1 pukulan itu untuk muka, wa darbatun lil yadaini, dan 1 pukulan lagi untuk 2 tangan. Ya, jadi 1 pukulan untuk muka, 1 lagi untuk ya tangan. Falau masaha, kalau seandainya ada orang menyapu biba'di wahidati wajhi, dengan sebagian 1 daripada mukanya, wa biba'diha al-akhar, dan sebagian lagi untuk yang lainnya, mal ukhra, dengan yang lain, ya yadahi akan 2 tangannya, kapa boleh. Contohnya begini, saya pukulan yang pertama, ternyata yang 1 pukulan ini saya bagi 2, yang 1 untuk muka, ya. Nah yang 1 lagi masih ada ya, untuk tangan. Boleh. Yang 1 lagi mesti ngambil lagi. Yang ini kan belum ya, harus panggil lagi. Tetap 2 enggak? Ya tetap 2 dorbatain. Ya, kan mestinya biasanya orang 1 untuk muka semuanya. Kan begitu ya? Biasanya. Nah 1 lagi untuk tangan. Ya. Nah sekarang ada orang begini nih cara tayamumnya. Ya, coba perhatiin Bapak Saudara. Ya, ada orang tayamum begini.
1 kali. Ya, untuk muka ini aja. Sebelah. Selesai udah. Nah, 1 lagi masih ada. Untuk tangan. Sah juga. Tapi yang ini belum nih. Harus ngapain lagi? Ambil lagi. Berarti ngambilnya tetap berapa kali? 2 kali. Enggak boleh 1 kali. Tetap harus 2 kali. Itu begitu. Boleh. Iya. Yang penting kan 2 kali. Iya. Yang penting 2 kali. Gitu. Jadi kapak cukup. Boleh. Nah begitu. Selesai dah tuh. Terkait tentang rukun tayamum. Sekarang kita masuk sunnah tayamum. Wa sunanuhu, bermula sunnah tayamum adanya di matan. Ya, ait tayamumi, sunnah tayamum itu apa? Pertama, qauluhu at-tasmiyatu. Ya, jadi kembali lagi di tengah tuh. Jadi datang kan kalau di syarahnya qauluhu at-tasmiyah, kan begitu ya? Ya, perkataannya at-tasmiyah ini maksudnya apa? Ini udah masuk ya bab yang lain lagi, materinya lain lagi, terkait tentang sunnah tayamum. Kalau rukun tayamum alhamdulillah selesai semuanya. Sekarang kita masuk sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama apa? At-tasmiyatu ay awalahu, yaitu membaca bismillah di awalnya. Ini yang namanya bismillah, ya kita baca. Ya, sunnah hukumnya. Mau tayamum baca bismillah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita tayamum. Itu namanya tasmiyah atau basmalah. 1 redaksi bilang basmalah, boleh. 1 redaksi lagi seperti ini bacanya tasmiyah, boleh juga. Artinya membaca bismillahirrahmanirrahim awalahu, di awalnya. Qalluhu au yunfihuhuma. Ya. Kemudian ada kata-kata meniupnya. Ya, meniup keduanya. Itu meniup keduanya ya ail kapain, yaitu yang ada di 2 telapak tangan. Wa pinushatin au yunfihuhu, sama, atau meniupkannya minhuma daripada keduanya yang ada di 2 tangan. Ayunfihu at-turab, yaitu orang meniup tanah minhuma dari yang ada di 2 tangannya. Qoblal mashi, sebelum menyapu. Wa ba'dad darbi, dan setelah memukul. Li alla yatasawwahal udwu bil mashi, ya supaya anggota tayamumnya tidak kotor dengan sebab menyapunya. Jadi begini. Kita udah baca bismillah nih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita ambil. Nah, habis ini kan biasanya kita gini-giniin ya. Ya, ini juga sunnah. Atau kita tiup. Boleh, sunnah. Ya. Supaya jangan masih banyak tanah di sini, ntar mukanya cemong lagi. Kenal cemong? Ini bahasa Betawi, ini cemong nih. Ya. Ntar cemong lagi mukanya. Iya, tak kelilipan. Ya. Ini bahasa cemong, orang kagak paham ini. Ya, saya masih keluarin cemong. Ya, jadi kalau ya ini tanah, ya langsung diginiin aja. Takutnya ntar pada kotor, cemong, kelilipan kata Pak Haji. Ya, nah seperti itu. Nah makanya diginiin kita. Atau boleh juga tuh ditiupnya, baru dah ya diusap ke mukanya, seperti itu. Nah kalau yang udah sampai di muka kagak boleh dielap, biarin aja. Ya begitu. Kalau kita lap makruh. Atau kita suruh tiupin bini kita, tolong dong tiupin nih, banyak debunya, makruh. Nah, kalau kita niup sendiri kan kagak bisa. Nah, begitu. Kalau yang di sini boleh ditiup, belum misalnya. Ya. Nah, baru. Begitu ya, Bapak Saudara ya, paham ya? Ya. Nah, kalau udah di sini nih, ya, jadi nggak usah ditiupin atau dielap, nggak boleh. Sama juga wudu. Itu. Jadi ini sebagai asar ibadah. Tanda ibadah. Jadi itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada debu-debu misalnya yang kena di muka kita, itu asarul ibadah namanya. Asar itu artinya bekas ibadah. Biarin. Itu jadi tanda nanti.
tanda yang baik di hadapan Allah. Sama seperti kata Ustaz Haji Sanwani tadi, sama seperti wudu. Wudu kalau habis berwudu jangan dielap. Biarin aja dikering dengan sendirinya. Atau dikibat-kibatin. Nah, jangan juga. Jangan. Makruh hukumnya. Biarkan aja. Dia akan kering dengan sendirinya. Dan ini asarul ibadah. Sehingga nanti di dalam hari kiamat, ya itu inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Tuh, jadi nanti dari kiamat umat Nabi Muhammad itu akan bercahaya, bersinar. Itu disebabkan bekas ibadahnya itu air wudu, termasuk tayamum. Ya, gitu. Biar ini cemong-cemong dikit. Ya. Makanya tadi disunahkan tiup dulu. Ya, sebelum ditempel. Karena kalau udah ditempelkan, udah nempel di bagian muka, biarin aja. Ya, sampai kita selesai ibadah. Itu namanya asarul ibadah. Ya, jangan dihilangin. Sebab menghilangkannya itu jadi makruh. Begitu. Termasuk bapak dah. Ya, kalau habis berwudu, itu air wudunya jangan dielap. Ya, jangan dielap. Atau dikeringkan dengan tangan kita. Dikibas-kibaskan. Jangan. Biarin aja dikering dengan sendirinya. Ya, dikering dengan sendirinya. Itu ibadah. Ya, asarul ibadah namanya. Mandi junub enggak ada ya sunnahnya, suruh diemin aja, ntar dikedinginan. Ya, keringin. Ya, habis mandi, oh jangan biarin. Jangan, ya. Wudu doang, Pak. Tapi bagus nih, pertanyaan bagus. Ya, ini pertanyaan bagus. Sehingga ntar di main kias aja. Oh iya, habis mandi katanya ini bekas-bekas ibadah nih airnya. Dia kagak pakai anduk, basah-basahan aja. Dipakai baju, ya basah bajunya. Ya, begitu. Jadi muncul pertanyaan ini bagus. Jadi kalau habis mandi pakai handuk keringkan. Ya udah kering semuanya. Nah, baru kita ambil pakaian, kita pakai. Sebab kita mau menutup aurat. Jangan lama-lama aurat kita terbuka. Ya, untuk menutupnya, ya yang basah-basah harus kita keringkan supaya pakaian kita nggak basah. Tapi kalau wudu kan ya beda, bukan di bagian-bagian tempat kita berpakaian. Nah begitu, itu bagian luar. Sehingga jangan dilap, jangan dikibas-kibaskan, jangan dikeringkan. Biarkan dikering dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Jadi baca bismillah itu termasuk sunnah. Ditiup-tiup juga termasuk sunnahnya. Aman napuhuhuma ba'da tayammumi. Adapun kalau meniupnya dua tangannya ba'da tayammumi setelah tayammum pamakruhun, itu hukumnya makruh. Jadi kalau udah kita ya sampaikan ke muka, kemudian nih muka kita suruh orang lain tiup supaya ini hilang debunya yang ada nempel di sini, itu makruh. Nggak boleh. Udah biarin, asarul ibadah, itu bekas ibadah. Yusannu, karena disunahkan ibqa'uhu, biarkan dia tetap nempel hatta yahruja minas sholati, sehingga dia udah selesai sholat. Ya, li'annahu asaru ibadah, karena itu termasuk asar ibadah. Artinya bekas ibadah. Jadi kalau bekas ibadah nggak apa-apa. Nah begitu. Tapi jangan dibuat-buat. Ada orang bilang, wah ini bekas ibadah apa? Ya kening saya mau itemin ah. Digesek-gesek dari hitam di sini. Ini apa nih hitam nih? Bekas ibadah, sujud mulu. Nah, padahal dikerik sendiri. Gitu. Jadi Nabi nggak ada riwayat-riwayat hadis Nabi itu jidatnya hitam karena banyak sujudnya, nggak ada. Cari di mana juga hadisnya nggak ada. Gitu. Jadi nggak perlu Bapak Saudara. Ya, jangan kita bilang nih pada hitam, nih jidatnya kadang pada hitam. Ya, berarti Bapak bukan ahli sujud. Kalau Bapak ahli sujud, ini sini hitam. Ya enggak begitu. Ya digini-gini aja sujudnya. Ya, gitu. Ya, jadi jangan salah pengertian ya. Jangan salah pengertian. Ya, jadi Nabi tuh enggak begitu. Baca ya di As-Syama'il ya itu terkait tentang bagaimana sifat-sifat Nabi, tubuh Nabi diceritakan di situ. Enggak ada yang menerangkan bahwa jidat Nabi itu hitam, enggak ada. Ya begitu. Jadi asarus sujud bukan itu maksudnya.
Ya ahli sujud nggak mesti jidatnya hitam. Ya, banyak ulama-ulama para orang-orang soleh yang tahajudnya begitu istimewa, jidatnya kagak pada hitam nggak? Ya, begitu ya. Nah, jadi jangan salah pengertian. Qauluhu wal mualat. Perkataannya lagi mualat. Ini termasuk sunnah juga mualat. Mualat itu artinya berturut-turut. Habis membasuh, ya menyapu muka, kemudian kan menyapu tangan. Itu kalau bisa, ya jaraknya jangan terlalu lama. Terus aja. Jangan habis menyapu muka ngobrol dulu lama dah. Ya, habis itu baru ngelanjutin ke bagian tangan. Itu namanya dipisah dengan waktu yang lama. Mualat. Boleh, cuma makruh. Sama juga wudu. Wudu itu dari satu anggota ke anggota yang lain terus mualat. Jangan dipisah dengan waktu yang lama. Kalau dipisah dengan waktu yang lama boleh, tapi makruh. Contohnya kita sudah selesai wudu kita, tinggal membasuh kaki, keran yang di rumah kita airnya habis sehingga nggak keluar lagi tuh keran. Ya airnya. Nah bagaimana nih? Tinggal kaki doang. Udah langsung aja ke musola. Entar membasuh kakinya di musola. Boleh nggak? Boleh. Cuma kagak mualat namanya. Tidak apa? Tidak mualat. Nah begitu. Itu boleh. Cuma hukumnya makruh. Seperti itu. Nah dalam tayamum juga mualat harus ya disunnahkan. Aiban masil wajhi wal yadaini, antara menyapu muka dan dua tangannya, bitakdiri turabi, seukuran itu tanah, aima debu yang ada, wa baina tayamumi, dan antara tayamum was sholati dan sholatnya, khurujan min khilafi man aujabahu, karena mengeluarkan dari orang yang punya pendapat ya itu mewajibkan. Jadi ada satu mazhab yang menyatakan mualat itu hukumnya wajib. Nah al khuruj minal khilaf mustahabun. Ada kaidah usul fikih begitu. Wa mahallu kauniha sunnatun, dan bermula keadaan itu sunnah fi haqqis salimi, pada hak orang yang salim, ya itu juga dikatakan sunnah fi haqqis salim, pada orang yang normal yang sehat. Amma sahibud darurati, adapun sahibud darurah kasalisi, seperti salisul baul yang beser mulu gitu. Ya, bahwa wajibatun, maka hukumnya wajib, bikismaiha, dengan bagian yang pituhri, dalam bersucinya. Kalau orang yang beser, yaitu mesti mualat itu wajib. Misalnya ada orang berwudu, ya, kemudian termasuk yang beser mulu, dikit-dikit netes air kencing, itu dia wajib ya mualat, wudunya terus, ya nggak boleh lama-lama. Nah, kemudian dia sholat dalam posisi nggak apa-apa, salisul baul, keluar netes kencing, tapi dia harus pakai pempes, ya nggak apa-apa tuh, selama lagi sholat netes, ya karena udah dol, ya ya begitu dah, ya tapi wajib sholat, cuma nanti sholatnya wudunya kalau udah masuk waktu, dan harus mualat dalam wudunya, langsung dia sholat. Nah nanti ketika datang sholat lain lagi, dia harus ganti lagi itu pempes yang baru, dia harus wudu lagi, dan wudunya harus udah masuk waktu dan harus mualat. Nah itu persyaratannya begitu. Ya. Jadi kewajiban sholat tetap ya Pak, ya tetap dia. Ya, walaupun dia salisul baul, artinya orang yang lagi beser mulu, keluar pipis mulu, setengah menit pipis. Nah ini bagaimana? Ya kan repot. Nah itu dia mesti pakai pempes, ya. Nah itu bagi orang yang begitu namanya tuh enggak salim, ya dia enggak dalam kondisi sehat, dia termasuk orang yang sahibud darurah, salisul baul namanya. Atau ada orang perempuan ada istilahnya istihadah. Istihadah itu artinya dia enggak berhenti tuh darahnya keluar terus, padahal bukan haid, bukan nifas, tapi masih aja keluar darahnya. Dia wajib sholat. Nah begitu. Nanti wudunya kalau udah masuk waktu, dan wajib mualat gitu. Nanti ketika mau sholat lagi harus wudu lagi. Ketika mau sholat fardu lagi wajib wudu lagi. Dan wudunya kalau udah masuk waktu. Misalnya mau sholat maghrib,
kalau udah waktu maghrib dia baru wudu. Kalau mau sholat isya, kalau udah isya baru wudu. Nah kalau kita kan nggak masalah. Ini namanya salim. Kenapa? Ya walaupun kita sekarang wudu nih, dari subuh kita masih punya wudu misalnya nih. Ya sampai entar jam 8 kita pengen sholat duha, nggak pakai wudu lagi boleh nggak? Boleh. Sampai zuhur kita belum batal, kita mau sholat zuhur boleh nggak? Boleh. Tuh begitu. Karena salim namanya. Ya kalau kita mau wudu itu hanya tajdid, karena kita belum batal. Ya, kita mau sholat duha, padahal dari subuh tadi belum batal, pengen sholat duha, tajdidul wudu supaya menyegarkan lagi dan pahalanya dapat sunnah. Ya itu boleh. Ya namanya tajdidul wudu. Nawaitu tajdidul wudu, bukan nawaitu rob al hadasil asghar, bukan. Karena hadasnya nggak ada di bulan batal, cuma pengen tajdid, itu nanti sunnah. Ya nawaitu tajdidul wudu'i sunnatan lillahi ta'ala, seperti itu. Ya jadi ya ini katanya mualat. Jadi mualat itu hukumnya apa? Ya hukumnya wajib bagi salisul baul atau bagi sahibud darurah. Tapi kalau bagi yang salim, yang sehat, sempurna, mualat itu hukumnya sunnah. Ya, jadi amma sahibud darurah, adapun sahibud darurah kasalisi seperti salisul baul, fahiya wajibatun, maka hukumnya itu wajib bikismaiha dengan bagiannya pituh di dalam bersuci, intahaku ya waho dan to. Nanti baru qauluhu awwala kulli darbatin. Nah, tandain sampai situ. Ya, qauluhu awwala kulli darbatin. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon mudah-mudahan saat nanti, pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Li khamsatun udfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latifal lam yazal ultub bina fima nazal
innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.